Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya masih di sesi racikan untuk nektar. Oke, untuk kali ini media yang saya pakai masih sama, yaitu di sini sudah pasti media utamanya pack sirup yang masih menjadi media racik terbaik untuk teman-teman pencinta burung madu pengantin atau seriganti atau sogon namanya, atau konin di burung madu pengantin, atau jenis pleci untuk dijadikan pendongkrak staminanya dia harian. Nah, gimana cara meracik nektarnya? Nanti saya jelaskan secara step-stepnya. Masih sama, nanti saya pause, saya stop videonya supaya tidak banyak memakan waktu. Masih sama, tapi kali ini saya menggunakan media telur, yaitu telur puyuh. Nah, ini tadi udah saya siapin pundingnya aja. Ini sebanyak 5 kuning telur burung puyuh ke dalam 1 gelas. Jadi ini ada lebihnya 1. Ini untuk display aja lah ya Om. Nah, wadahnya masih tetap sama Om. Wadahnya masih tetap sama, yaitu saya memakai botol UC 1000 ini atau C1000 yang banyak umum dipakai dari dulu nih. Untuk teman-teman yang senang racik, dari yang racik doping sampai meracik nektar. Tuh. Jadi simpelnya aja. Nah, ini pack sirup sudah banyak sekarang di online shop, tersebar seluruh Indonesia. Admin-adminnya juga tersebar seluruh Indonesia. Banyak postingan-postingan di Facebook, Instagram atau di TikTok yang berani menyatakan tentang pack sirup. Nyata kualitasnya di arena lomba sampai di perawatan harian. Nah, gak usah berlama-lama lagi. Gimana nanti cara step lanjut ngeraciknya? Oke, kita siapkan di sini 1 gelas. Ini wadah sudah bersih, saya sudah cuci, sudah kering. Ini tadi pas saya ngeringinnya ini, saya masukin tisu dalamnya, saya masukin sumpit, saya putar tisu di dalamnya, saya ambil. Jadi dalamnya itu kering. Ingat Om, dalam meracik nektar semua wadah harus bersih. Jadi semua kotoran itu tidak gampang membuat dia basi. Itulah keunggulan dari pack sirup. Banyak yang nanyain kemarin basi apa enggak, gampang basi apa enggak. Tapi nyatanya sejauh ini saya pakai pack sirup, kemarin sempat ditinggal hampir 1 minggu lebih, hampir 10 hari bos. Hampir 10 hari itu nektarnya enggak basi di dalam cepuk loh. Kalau di dalam ininya kemarin hampir 2 bulan dia enggak basi sampai habis, dia enggak basi. Oke, lanjut kita masuk ke sesi racik. Di sini masih sama, saya menggunakan SKM sebagai media pencampuran di sirupnya. Jadi saya ngambil protein dari telur dan susu. Nah, gimana Om kalau nggak ada telur? Pertanyaan yang sering banget diutarakan teman-teman pencinta racik. Telur itu saya sebut opsional untuk teman-teman yang burungnya yang memang sudah mapan ya, sudah rawatan lama, sudah senang EF, sudah doyan EF. Itu telur itu jadi opsional. Tapi kalau untuk burung-burung yang baru nangkap, baru pikatan, atau jenis-jenis burung ombyokan, saya saranin diusahakan untuk memberikan protein telur di dalamnya untuk pencampuran nektarnya. Karena untuk mengcover vitalitas dia. Walaupun di dalam pack sirup sendiri sudah ada multivitamin untuk mendukung vitalitasnya, tapi kita hanya memberikan fokusnya di protein di dalam telurnya ini. Jadi telur itu sebenarnya opsional,
bisa dipakai bisa enggak di dalam meracik pack sirup. Walaupun hanya dengan SKM dan sirup. Untuk catatannya untuk burung-burung yang sudah mapan. Oke, kita pause dulu, nanti kita lanjut. Nih, kita lanjut Om. Di sini ada SKM Gold yang saya pakai. Ini udah saya buka tadi, saya pause, ini saya lanjut lagi. Di sini saya sering memakai takaran 8-12, maksudnya 8 sendok susu, nanti ketemu 12-nya itu sirupnya. Ini baru 3, tapi ini nanti saya kasih 10 aja. 4, 5, karena telurnya kecil. 6, jadi saya kasih 10. 7, 8, ini 9, ini 10. Ya, saya sudah menemukan di angka 10. Nanti kalau memang sudah, ini ngasihnya jangan sedikit gini Om ya. Ini saya contoh ini saya sebelah. Jangan sedikit begini ya. Kalau mau ngasih munjung aja, dilebihin aja nggak apa-apa nih. Kayak gini sampai luber nggak apa-apa. Nih, saya kasih 11, nggak apa-apa. Lebih dikit 11, 12 juga nggak apa-apa. Nah, nanti kita masukin pack sirup di dalam campurannya ini. Nah, catatan sering banget orang bikin nektar itu langsung diaduk sama sirupnya, tapi enggak. Kalau saya saranin untuk memberikan untuk membuat nektar itu sebelum dimasukin pack sirup sebagai media utamanya, kita bisa mix dulu dia nih, di mix dulu, diaduk dulu antara telur sama susunya, di mix dulu sebelum memasukkan pack sirup ke dalam adukan kita. Adonan ini ibaratnya adonan. Nah, ini saya masukin tadi ini 11, nanti ketemu 15. Nanti bisa 8, bisa 12. 8, 12 atau 10, 15. Itu terserah. Adapun pengembangannya nanti itu sebenarnya banyak Om. Pengembangannya nanti sebenarnya banyak, itu untuk teman-teman yang sudah paham di dunia racikan, sudah ngerti di dunia racikan. Jadi di sini tidak ada patokan dasar untuk pengembangannya ya, patokan dasar untuk pengembangannya. Jadi untuk teman-teman PS Pro, sebutannya PS Pro player yang udah ahli di dunia racik, dia tahu sendiri takaran untuk burung-burungnya. Tapi secara garis besar, secara umumnya seperti ini. Saya biasa ngelakuin 8 ketemu 10 atau enggak 10 ketemu 15. Itu hanya patokan dasar umumnya pack sirup. Nanti pengembangan selanjutnya biasanya teman-teman yang sudah ngerti di dunia racikan. Karakter burungnya masing-masing. Ini untuk teman-teman rumahan, untuk lomba rumahan itu masih aman di angka SKM-nya 8 ketemu 10 atau enggak SKM-nya 10 ketemunya 15. Itu dia yang jadi patokan dasar atau umumnya. Nah, masalah telur kita bisa ngelihat, karena saya di sini makainya tadi telur puyuh yang notabene atau yang secara umum ya, telur puyuh itu kan kecil. Jadi saya masukin 5. Walaupun kecil sebenarnya proteinnya tinggi banget dibanding telur yang lain. Jadi banyak pertanyaan tentang bandingin antara telur ini ketemu telur ini. Cuman kalau untuk protein yang tinggi itu setahu saya tuh ada di pemenangnya, ada di sini. Telur puyuh. Teksturnya lembut, tidak keras seperti tekstur telur bebek, mudah larut, mudah dicerna. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Walaupun ada telur ayam, bisa pakai telur ayam. Kalau nggak ada telur ayam, bisa pakai telur bebek. Walaupun nggak ada telur, bisa dadakan dipakai hanya SKM dan pack sirup. Nyilet nggak? Nggak mungkin Om. Kalau untuk burung-burung yang sudah mapan, itu nggak mungkin dia nyilet. Itu kecuali burung-burung yang baru nangkep, burung-burung baru ombyokan,
itu kita usahakan ada media raciknya itu pakai telur di dalamnya. Itu untuk mengcover protein yang tinggi di badan si burung itu supaya padat berisi. Nanti dia cepat bunyi. Gitu. Ini kita aduk dulu selama menunggu pencampuran dari pack sirup. Nih, sampai dinding-dindingnya. Ini saya pakai sumpit ya Om, medianya ini sumpit. Nah, ini kita aduk terus sampai benar-benar nyatu. Enaknya ngeracik, kita jadi semakin dekat sama burung, kita jadi semakin tahu, bahan-bahannya juga kita tahu, bahan-bahan yang berkualitas, kita cari untuk dia. Nih, semua dunia racik kita bongkar di sini. Jadi bukan hal tabu lagi. Tuh, ini kita racik. Enaknya pack sirup, dia tuh sudah ada multivitamin di dalamnya. Jadi nggak usah lagi pakai panduan vitamin ayam yang banyak beredar. Memang murah vitamin ayam itu memang murah. Tapi saya sering pakai hanya untuk diminumnya, nggak pernah mencampur dulu banget itu saya sebelum ada pack sirup pernah pakai vitamin ayam yang bubuk itu hanya untuk diminumnya. Itu pun nggak bisa lama-lama karena kandungannya itu gampang mati. Maksudnya kandungannya itu gampang hilang. Hanya dalam jangka waktu 5 sampai 8 jam dia tuh sudah harus ganti. Karena memang ringkih banget sih vitamin serbuk itu. Dia dibuka aja udah langsung basi. Begitu juga dengan susu yang bubuk, sejenis susu bubuk itu biasanya juga lebih rentan, dia juga lebih punya daya seduhnya atau daya ininya apa ya namanya, daya larut atau daya seduhnya tuh nggak bisa bertahan lama seperti creamer susu creamer SKM ini. Ya, dia tuh daya tahannya lama. Jadi saya saranin nggak usah pakai ribet-ribet, pakai Denko, nah, jenis bubuk itu yang sering banyak, atau lagi jenis-jenis multivitamin serbuk gitu, anak ayam ya nggak bisa, janganlah, nggak usah lagi pakai itu. Hanya cukup ini aja teruji. Jadi kalau Om dengar backsound tuh seperti itu burung-burung sogon saya di belakang saya ini, di belakang video itu lagi pada dijemur, pada gacor. Hanya ini aja. Nah, kalau sudah dia sudah dia larut semua di dindingnya ini kan kelihatan nih, Om. Di dindingnya ini sudah campur semua, udah nggak ada. Nanti kita masukin pack sirup sebanyak 15 sendok makan. Karena saya tadi masukin sampai 11 SKM atau susu kental manis. Ini kita aduk terus. Oke, kita pause lagi ya. Saya mau buka itu dulu, nanti saya pause. Oke, kita lanjut. Ini sudah adonan nektar tahap pertamanya sudah jadi. Kita masuk pack sirup di tahap kedua. Ini seperti saya bilang tadi, saya masukin 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan ini terakhir 15. Nah, ini adalah dasar dari peracikan umumnya pack sirup di tingkat dasar. Nanti yang seperti saya bilang tadi, pengembangannya itu bisa dilebihin untuk burungnya yang banyak. Tuh, yang pasti perhitungannya seperti tadi. 8 ketemu 12, 10 ketemu 15. Tuh. 8-nya di SKM, 12-nya di sirup. Jadi sudah seperti ini, lanjut kita aduk ulang sampai benar-benar larut.
sampai benar-benar larut, sampai terjadi one color ya, satu warna. Lihat, cantik banget warnanya. Cantik sekali warnanya. Inilah nektar-nektar yang berkualitas baik untuk burung, jenis burung-burung madu di Indonesia. Konin masuk, sogon apalagi masuk. Karena kandungan proteinnya tinggi, dia jadi cepat gacor. Ditambah lagi multivitamin yang sangat lengkap di dalam pack sirup, membuat burung menjadi tambah baik. Nih, kita aduk terus sampai benar-benar rata. Kita aduk sampai benar-benar rata. Lanjut nanti di sesi saring. Ingat ini nggak kalah penting. Saya sudah sediakan saringan teh. Ya. Untuk teman-teman racik, media ini harus punya. 1 wadah beling, 2 sumpit, 3 saringan. Dah itu aja. Bisa dipakai seumur-umur. Jajanan awet itu, Bos. Kita lanjut untuk penyaringan, kita skip dulu. Oke, Om, siap. Setelah diaduk, ini sudah dinding dari sisa adukannya ini sudah bercampur sempurna. Ini baru kita masukkan ke dalam saringan. Proses ini yang rada lama. Pencampuran terakhir ini, Om. Pencampuran terakhir dari nektar yang kita buat untuk burung. Sesimpel ini, tanpa harus tambahan susu bubuk atau multivitamin ayam. Yang notabene dia punya daya larut yang minim atau singkat. Karena saya juga pernah beternak ayam. Dulu kalau kasih vitamin tersebut nggak bisa lebih dari berjam-jam lah gitu. 8 jam kalau nggak salah tuh. 5-8 jam vitamin itu harus diganti. Berhubung pack sirup sudah ada multivitaminnya, jadi nggak usah takut. Ini saya masukin sini aja. Wah, jatuh nih. Nih. Kita aduk terus. Nggak apa-apa. Ini kan teksturnya lembut nih, tekstur dari tekstur dari telur puyuh nih lembut. Jadi dia nggak terlalu banyak gumpalan di dalam nektar. Nggak seperti tekstur telur bebek yang keras atau padat ya. Tuh. Nah, ini terus sampai dia larut. Kita masukin lagi sampai dia benar-benar larut. Nah, ini dia seperti ini. Jadi, sebenarnya ini simple karena saya sambil ngobrol, sambil menerangkan atau menjelaskan, jadi terkesan lama. Sebenarnya ini simple. Saya bisa bikin kayak gini bisa kurang lebih 5 menit. Cuman penyiapannya aja yang ada lama. Nah. Tuh. Lihat. Turun semua sarinya yang turun ke dalam wadah steril yang udah saya siapin. Ini sambil nunggu dia turun, saya skip dulu. Kita lanjut ke part selanjutnya nanti. Sesi masukin ke botol. Oke. Oke, Om. Semua udah saya masukin ke dalam wadah steril untuk ini saya bersihin ya. Ini sudah habis kosong. Saya taruh sini. Nah, ini yang sisa saringan kita aduk. Kita aduk pelan-pelan ya, jangan kenceng-kenceng. Karena tekstur dari telur puyuh itu lembut, dari kuning puyuh itu lembut, jadi enak banget. Tapi saya ulangi lagi, ini adalah opsional.
Kita tidak pernah menggunakan air dalam pencampuran. Oke. Kok banyak yang bilang kenapa pakai pack sirup kok awet dicepuk atau awet di wadah? Karena tingkat eksofisitas sudah dipelajari dalam pembuatan nektarnya atau tingkat kekentalan dari sirupnya. Kita tinggal masukin ke wadah beling yang sudah kita sediakan. Gimana? Jadi banyak kan, Om? Masih ada lagi. Masih ada lagi, sisa seberapa dia? Tuh. Lihat. Oh, ada jawaban. Oh, pernah saya temuin pack sirup kental banget, Om. Warnanya gelap, kental sekali. Itu nggak apa-apa, Om. Itu tingkat kekentalannya tinggi karena kemarin di pengiriman itu lagi over. Jadi mau nggak mau saya bikin sedikit kental. Mau nggak mau dibikin sedikit kental supaya aman dalam pengiriman. Jadi itu nggak masalah, nggak pengaruhi performa si burung. Ini yang penting kandungan multivitamin dia bisa mengcover si burung. Itulah kehebatan dari pack sirup. Banyak teman-teman yang dipakai untuk lomba atau enggak buat rumahan itu udah banyak banget buktinya. Apalagi dipakai yang buat trotol itu cepet banget, Om. Kemarin teman-teman testimoni banyak banget. Hanya 2 bulan dia tuh udah keluar mutasinya. Walaupun burung-burung itu dibeli secara gambling ya, tanpa harus cabut bulu leher, 2 bulan tuh udah banyak yang keluar. Enggak cuma 1 orang, bisa belasan, bisa puluhan yang masuk ke grup kita untuk pelayanan atau pengaduan di seputar pack sirup. Itu banyak yang menyatakan tentang enaknya pack sirup dijadiin bahan baku utama pembuatan nektar di dunia racikan. Kalau sudah seperti ini, kita nanti tutup dia. Tutupnya belum ambil, nggak tahu mana. Nah, ini selesai dari sini, tinggal kita kasihin ke burung. Karena ini sifatnya kental, jadi nanti diencerinnya itu dicepuknya aja ya, Om. Jadi diencerinnya dicepuk. Encerinnya sedikit aja, jangan terlalu banyak. Dicepuk kecil itu saya bisa ngencerin itu dicepuk kecil itu saya bisa sampai berapa tetes ya? 10 tetes. 10 tetes itu udah cukup untuk mengencerkan si sirupnya itu si nektarnya itu ke dalam cepuk gitu. Jadi tingkat kekentalannya itu kita bisa atur sendiri di pack sirup. Nanti bisa kita kasihin si burung supaya dia lebih cepat minumnya, lebih cepat serapnya. Itu. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan, sudah nonton di dunia racik kali ini. Semoga video yang saya share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang senang ngeracik. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menyatakan testimoni. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih banyak. Semoga pack sirup bermanfaat sampai akhir zaman. Teman-teman semua bisa merasakan manfaatnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.